Selamat sore, sahabat Simas Jiwa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari Senin, tapi katanya hari Senin rasa hari Jumat. Hari kejepit, mungkin banyak nih sahabat Simas Jiwa yang hari ini WFH atau mungkin lagi ambil cuti karena besok libur. Tapi nggak mengurangi semangat kita dong untuk sharing pada hari ini. Bertemu lagi dengan saya Gabriela dari Simas Jiwa Institute. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, tapi saya nggak akan sendiri hari ini. Saya akan ngobrol dengan rekan saya. Nah, hari Senin ini, waduh, tadi agak mendung, tapi begitu kedatangan rekan saya yang walaupun tertutup masker masih terlihat cantiknya. Hai Cleo. Halo, halo, gimana kabarnya? Halo, gimana nih hari Seninnya? Kebetulan kita hari ini sama-sama WFO ya, karena kita Bener sama-sama pakai banget. masker. Iya. Jadi kita tetap mematuhi Betul, protokol kesehatan yang ada ya, Ella ya. betul, betul. Selalu Jadi menggunakan walaupun masker. dan walaupun kita sama-sama di kantor, kita ada di ruangan yang berbeda pastinya. Iya, Jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap mematuhi lah supaya kita juga membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, kita mau sapa-sapa dulu nih. Ini kenapa nih dengan perangkat saya? Perangkat dengan handphone saya mau menyapa dulu yang sudah join. Halo untuk Muhraka Pratama. Maaf kalau saya agak salah baca. Kemudian di sini ada Shirley Wijaya dengan ada J Aprilian. Waduh, semoga hari ini jadi hari yang penuh semangat walaupun hari kejepit ya, Cleo. tapi nggak mematahkan semangat nih walaupun hari kejepit, Ella. Betul sekali. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol karena hari apa ya, kemarin tanggal 29, 2 hari yang lalu berarti. 2 hari yang lalu itu, Kle, diperingati sebagai hari lanjut usia. Yap, Nah, hari bener banget. ini topik kita seputar dengan lansia. Oke. Kayaknya tapi kita Sebetulnya nggak mengundang lansia sih hari ini ya. topiknya yang dibahas tentang lansia gitu kan. Ini sebetulnya tepatnya di tanggal 29 Mei 2021 ya, Ella ya, memperingati Hari Betul, Lanjut Usia. betul sekali. Jadi kira-kira Jadi, topiknya apa nih, Ella, kita hari ini? betul. Nah, hari lanjut usia. Itu kan sebenarnya memang tujuan dari pemerintah mengadakan atau memperingati Hari Lansia ini pastinya ya untuk para kakek nenek kita ya, atau memang orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi ada perhatian khusus nih, memang biasanya event-event atau kegiatan-kegiatan yang diadakan bertujuan untuk para lansia. Misalnya mungkin ada cek kesehatan bagi para lansia. Nah, tapi siang ini topik kita bukan membahas tentang si lansianya ini, Kle. Oke, Tapi jadi apa tuh? kita akan membahas tentang gimana hidup kita sehat sekarang dan sehat sampai lansia. Oke. Jadi kita kan, Nah, kita nggak mau nih hidup cuma sehat sekarang aja. Gitu. Jadi kita juga mau dong gitu ya, kita bisa sehat sampai nanti kita lansia, sampai nanti kita lanjut usia. ya ngomong-ngomong soal sehat nih, Kak Ella, definisi sehat Mm-mm, menurut beberapa orang ini kan macam-macam ya. Ada yang sehat mm-mm, fisik, ada yang sehat betul. mental, ada juga yang sehat kesejahteraan sosial ya mungkin. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas lebih spesifik di kesempatan kita siang hari ini? Atau semuanya nih kira-kira akan kita bahas dari A to Z ya? Nah, dari itu sih ya betul-betul. Jadi tadi kalau kita sudah bahas bahwa sehat itu kan berarti nggak cuma secara fisik ya, Clay. Jadi kalau kita lihat dari pengertian WHO, WHO ini kan memang badan kesehatan ya secara dunia. WHO sendiri sudah mendefinisikan bahwa sehat itu betul tadi yang sudah disampaikan Cleo. Jadi mencakup kondisi fisik, kemudian kondisi mental, dan juga kondisi kesejahteraan.
Jadi bukan hanya fisik atau bukan hanya sehat bebas dari penyakit, tapi juga menyangkut kesehatannya, ada kesehatan mental dan juga kesejahteraan sosial. Nah, hari ini kita akan bahas dua hal nih dari sisi kesehatan yang lumayan penting atau bahkan sangat penting buat kehidupan kita. Jadi gimana kita bisa sehat sekarang dan sehat sampai lansia. Yaitu yang pertama pastinya kesehatan secara fisik. Nah, kesehatan secara fisik nih, Cle. Kalau Cleo sendiri, sekarang ngerasanya sehat nggak sih, Cleo? Sehat dong, cuman kan kita nggak ada yang tahu ya. Bisa aja sehat di masa muda, tapi ketika kita sudah tiba nih di usia pensiun atau usia lansia, ternyata baru terkuak nih penyakit-penyakit gitu yang sebelumnya memang belum kita ketahui mungkin. Nah itu kan bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena kita nggak nge-maintain ketika kita masih remaja gitu kan, kita nggak pernah olahraga, tidak jaga makanan, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Jadi memang nge-maintain sejak usia dini, usia muda itu penting banget karena efeknya atau impactnya itu pasti baru akan berasa di usia lansia. Itu kalau fisik menurut aku ya, Ella ya. Menurut Benar aku. banget gitu. Kadang kan kita hidupnya masih muda nih ya, masih produktif, kita masih ngerasa sehat-sehat aja. Dan itu kita nggak memikirkan kehidupan kita nanti seperti apa. Apalagi kesehatan itu, wah banyak yang bilang mahal sekali ya, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menjaga itu gratis. Tapi kalau udah sakit, aduh, itu, nah, bicara soal sakit nih, sakit ini kan jadi satu kategori dari resiko atau Benar, sesuatu yang kita nggak bisa nggak prediksi, bisa kita nggak prediksi. duga. Betul. Tapi sebenarnya kadang kita juga harus menjaga supaya ya menjaga diri kita lah gitu, supaya kita juga tetap sehat. Pasti Nah, dong. banyak apa nih disebutnya millennials ya, bahkan bukan cuman millennials. Tapi ini kan yang lagi common ya gitu. Maksudnya generasi produktif kan generasi millennials. Itu punya semacam apa ya, semboyan hidup. Aduh, bahasa aku tua banget ya semboyan ya. Tapi ini nih, pernah dengar gak sih Clay, YOLO, you only live Yap, once, ya kan? Wah, yap. jadi, waduh hidup tuh sekarang, hidup tuh cuma sekali. Jadi, ayo kita bersenang-senang, ayo kita misalnya makan apa aja. Ayo kita makan yang suka makan daging, ayo kita makan all you can eat setiap minggu. Atau misalnya lagi ada promo di mana gitu. Terus nggak menjaga pola makan. Nah, itu kan juga kita nggak memikirkan kesehatan sampai nanti ke depannya seperti apa. Benar. Nah, ya, Mungkin di jadi yang saat pertama ini, tadi, di umur ini hmm? mungkin belum kelihatan nih efek sampingnya. Tapi nggak tahu 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, atau bahkan 20 tahun kemudian impactnya itu sebesar apa. Gitu kan. Betul. Nah, tadi kalau misalnya kita bahas tentang sehat secara fisik, yang pasti itu yang pertama adalah kita apa ya, kesalahan yang mungkin kita lakukan tapi nggak kita sadari bahwa Kurang itu bisa aware ya. berakibat, itu bisa berakibat nanti sampai kita di umur lansia. Oh ya, nih sebelum kita bahas lansia, kita harus tahu dulu nih bahwa kalau menurut undang-undang itu kategori usia lansia itu adalah di atas 60 tahun. Oke. Gitu. Jadi memang sudah dikategorikan bahwa usia lansia itu menurut undang-undang dan juga menurut Kemenkes adalah Khususnya orang-orang. yang berlaku di Indonesia ya, khususnya ya. Iya, betul, betul. Jadi undang-undang di Indonesia, Kemenkes juga di Indonesia adalah usia di atas 60 tahun. Nah, pasti kan kita berharap ya kita punya usia yang panjang, amin. Amin Jadi dong. kita bisa hidup sampai kita menginjak usia lansia. Nah, berarti kan itu kurang lebih ya banyak lah, jangan disebut nanti ketahuan umurnya berapa ya. Ya, kira-kira mungkin 30 tahun, lebih dari 30 tahun lagi gitu ya.
kalau mau dibilang, aduh kayaknya masih lama lah, nanti aja deh gitu. Mikirin kesehatan nanti deh umur 40 atau nanti deh setelah menikah. Ya kebetulan kita masih single, ini tidak bermaksud promosi ya sahabat si Mas Jiwa, tapi kita hanya menceritakan kondisi kita nih gitu. Jadi kadang mikirnya gitu, oh nanti aja deh kalau saya udah punya anak atau nanti deh setelah saya menikah. Karena mungkin kalau perempuan sudah menikah baru akan memikirkan oh ya akan hamil, punya anak gitu. Jadi nanti deh baru mikirin masalah kesehatan. Nah, itu jangan sampai tuh seperti itu. Jadi kalau kita bahas tentang kesehatan secara fisik, itu yang pertama tadi tidak berolahraga. Aduh, nih pejuang-pejuang apa kaum-kaum rebahan ya. Apalagi kan Kaum sekarang banyak rebahan, WFH nih. apalagi kan sekarang WFH, banyak WFH. Mungkin kalau dulu kita WFO setiap hari paling enggak kita apalagi nih, aku kan pengguna transportasi umum kalau ke kantor. Jadi pasti ada jalannya. Misalnya dari kantor ke stasiun, itu jalan kaki diusahain. Atau iya paling enggak di transportasi umum, aku naik kereta. Di kereta berdiri gitu kan. Nah, kalau Cleo ke kantor naik apa, Cleo? Ya, jadi kalau aku sendiri, Ella, memang aku setiap hari selalu berusaha untuk beraktivitas nih. Kayak misalnya, benar tadi yang Ella sempat sharing ya, sampaikan bahwa ketika misalnya kita mau naik transportasi umum, disempetin aja jalan 10 menit atau 5 menit. Nah, di aku sendiri, aku menerapkan itu, Ella. Jadi dari tempat tinggal aku, untuk menuju ke kantor, itu kebetulan harus menempuh waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Nah, 1 jam ini aku sempatkan untuk jalan kaki. Misalnya dari tempat tinggal aku ke MRT, itu jalan kaki 10 menit gitu. Kemudian dari MRT turun MRT aku jalan kaki lagi nih ke kantor gitu. Jadi aku selalu menyempatkan aktivitas yang setidaknya apa ya bisa mengeluarkan sedikit keringat gitu. Karena apa? Karena untuk idealnya supaya kita bisa sehat selalu gitu ya, bugar selalu, itu setidaknya ada 15 menit aktivitas kita yang berhubungan dengan olahraga atau minimal jalan santai lah. Gitu. Ya, itu kan paling gampang ya untuk dilakukan gitu. Maksudnya mungkin dulu waktu sebelum pandemi melanda, kita mungkin banyak yang ikut gym misalnya atau misalnya ikut kelas-kelas Zumba Ya, atau yang lainnya gitu. Kita bisa lakukan itu sepulang kerja. Atau banyak nih yang olahraga hits pulang kantor, lari dulu ke GBK ya kan gitu. Jadi mungkin kita banyak kegiatannya gitu, kegiatan fisik berolahraga. Tapi begitu pandemi menyerang, waduh, ini agak sedikit curhat gitu ya. Aku pun ngalamin bahwa di awal-awal pandemi ternyata karena agak ngerasain ya dulu kan yang kayaknya sibuk gitu, terus tiba-tiba banyak di rumah. Awal-awal kan masih ngerasa, aduh enak ya rebahan gitu ya, enak ya nggak kemana-mana. tapi Ternyata ternyata berat malah badan makin naik. capek kan, Iya benar. benar. Dan Ternyata ternyata malah berat bikin badan kita nggak naik. produktif lagi. Betul, betul sekali gitu. Nah, selain itu, Kle, kalau kita baca gitu ya dari berbagai sumber lah, ternyata olahraga ini juga meningkatkan hormon endorfin dan hormon Setuju oksitosin. banget. Jadi Setuju kedua sekali. hormon ini bisa dibilang hormon yang membawa energi positif. Jadi olahraga itu efek positifnya bukan hanya kepada kesehatan secara fisik, tapi juga kepada kesehatan secara Mental mental. ya. Ya, kalau Setuju. tadi kita lihat dari pengertiannya WHO yang mengatakan bahwa definisi yang sehat itu bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental gitu. Jadi sudah banyak penelitian yang bilang bahwa dengan rajin berolahraga kita bisa punya mood yang positif, kita Setuju bisa banget sih. punya energi yang positif, kita nggak gampang marah-marah, terus kita juga nggak gampang capek pastinya. Nah kalau capek kan kadang mood juga jadi berantakan ya. Bener banget. Mm-mm. Nah itu bisa meningkatkan hormon endorfin dan oksitosin.
selain itu, dengan kita berolahraga nih, rajin berolahraga dari sekarang, itu juga kita bisa menunda penuaan dini. Waduh, ini kan agak-agak ngeri ya. Kalau orang tuh banyak menunda penuaan tuh pakai segala macam Skincare skincare, yang gitu. mengandung anti Padahal aging gitu ya. betul, betul sekali. Atau bahkan banyak yang rela mengeluarkan uang lebih untuk memang melakukan perawatan khusus, Perawatan, gitu treatment, kan? betul. Iya, treatment, betul, betul. Jadi ya kita juga tidak menyalahkan. Maksudnya itu langkah yang baik untuk ditempuh jika memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi kan ada cara-cara yang lebih bisa kita lakukan dengan natural, yaitu Ya, dengan berolahraga tadi gitu. Dan iya, itu olahraga tuh nggak susah, nggak perlu yang harus, waduh, kayaknya mindahin gym yang tadinya di mall-mall kita pindahin ke rumah, beli alat-alat semuanya, treadmill lah, apalah gitu. Tapi ternyata eh, banyak sekali gitu. Bahkan mungkin tadi kita juga sharing ya, Kles, sebelum kita mulai webinar ini, bahwa olahraga itu kita bisa lakukan di rumah. Kita benar, bisa workout from jalan home. kaki aja di rumah, betul. Kita bisa jalan kaki aja gitu di rumah, bisa muter-muter sambil ngambil barang, sambil beresin rumah, sambil ngapa-ngapain. Mungkin bagi yang sudah punya anak gitu ya, bisa sambil kasih makan anak atau ajak main anak. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita berolahraga. Nah, dengan itu kita juga membuat diri kita tuh tetap prima, tetap bugar gitu ya, supaya melatih kita supaya nggak cepet tua Benar. gitu. Jadi kalau kita bergerak kan tulang-tulang kita juga pasti terlatih gitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman agak sedikit menanyakan gitu ya, relevansinya apa nih rajin olahraga dengan anti aging gitu kan? Mungkin ada yang bingung tuh korelasinya seperti apa. Nah, kalau menurut Ella gimana nih relevansinya? Nah, kalau kita berolahraga nih, kita kan olahraga fisik ya, terus kita mengeluarkan keringat, kita jadi pasti kan kalau kita keluar keringat itu kayak detox secara alami ya, Clay ya, gitu. Nggak usah pakai banyak metode dan lainnya, tapi dengan kita mengeluarkan keringat, kita membuang racun-racun yang ada di dalam badan kita. Jadi kita Selain itu, detox secara alami. ya, selain itu juga dengan olahraga kita bisa meningkatkan blood circulation gitu kan. Yang Betul dimana banget. pastinya kalau sirkulasi darah kita lancar gitu kan, glowing itu akan otomatis ya sih. Kita tanpa perlu pakai Iya, skincare yang berlebihan, tapi kulit kita jadi bagus gitu, jadi glowing dengan sendirinya karena sirkulasi darah yang tadi sudah lancar memang. Gitu. Jadi betul relevansinya memang sekali. ada ya. Jadi bukan yang, aduh, kalau dulu banyak yang bilang, aduh, olahraga tuh buat hits, olahraga tuh untuk bersosialisasi bahkan. Bahkan kalau kita ingat di awal-awal pandemi, tren bersepeda itu akhirnya jadi jadi untuk Jadi happening bersosialisasi ya, ya. bukan lagi iya gitu, bukan lagi untuk sehat gitu. Nah, semoga dengan apa yang kita sampaikan ini jadi mengembalikan um, makna dari berolahraga itu gitu, bahwa olahraga nggak perlu susah-susah kok, nggak perlu untuk Benar. sampai waduh aku mau olahraga mau sepedaan deh tapi bingung gitu beli sepeda dulu, terus belum yang ngikutin tren segala macem gitu. Nah itu tadi yang pertama, mengenai sehat secara fisik gitu. Jadi Yap, kita nggak berolahraga. Nah, kalau kita nggak berolahraga kan tadi kita udah bahas. Tapi selain itu, pastinya kalau kita tidak bergerak secara fisik, kita juga bisa mengalami kenaikan berat badan, ya kan? Karena mungkin asupan obesitas. makanan masuk, gitu, ya, gitu. Jadi menyebabkan berat badan naik. Nah, ini yang kedua nih juga. Selain kita nggak berolahraga, kita tidak menjaga pola makan. Benar banget. Itu tadi yang sudah aku sempat mention gitu ya. Banyak yang punya semboyan. Aduh, aku nggak ketemu bahasa lainnya. Jadi, wah hidup tuh cuma sekali. Ayo Tagline. kita, tagline. Ayo kita makan yang enak-enak. Ayo kita, waduh, kalau ada tempat makan baru dicobain gitu. Kalau apalagi lagi happening ya kan. Gitu. Nah, akhirnya semua masuk tanpa kita saring, tanpa kita
pilih lagi mana yang harusnya kita makan dalam porsi yang seberapa. Akhirnya ketika sudah mengalami kenaikan berat badan, kita melakukan diet total yang kita nggak tahu nih metodenya, mungkin di orang lain cocok, di kita enggak. Setuju. Apalagi misalnya, iya, di public figure yang ini cocok, waduh berhasil, turun sampai puluhan kilo. Begitu di kita jadinya masuk rumah sakit. Nggak Karena cocok tidak gitu. efektif. Ketika kita Betul, terapkan dan sendiri ternyata tidak efektif. dan selain nggak efektif, ternyata memang nggak cocok dengan metabolisme tubuh kita, ya kan? Akhirnya justru nggak baik untuk kesehatan kita. Nah, itu yang kedua, yaitu kita tidak menjaga pola makan. Dan yang ketiga, hal yang sering kita lakukan mungkin sederhana, tapi kita tidak menyadari bahwa ini punya efek yang nggak baik untuk kita di masa tua atau ketika kita masuk di usia lansia, yaitu tidak disiplin Apa tuh, dalam Kak? istirahat. Betul. Setuju sih. Jadi, apalagi kan nih di usia-usia sekarang nih masih sangat produktif, rasanya tuh badan tuh, waduh, pokoknya sehat terus gitu ya. Kayaknya tidur itu apa ya tidur? Jadi Senin sampai Jumat kita mungkin sudah bekerja. Kemudian weekend, oh aduh ini waktunya untuk nongkrong. Kebetulan sekarang lagi pandemi, jadi kurang-kurangin nongkrong. Tapi banyak yang mungkin karena di rumah badannya nggak ngerasa capek, jadi waktu istirahatnya tuh kurang. Nah ini juga ada satu apa ya kebiasaan. Ini juga waktu aku lagi baca-baca juga akhirnya merasa tertampar dengan sendirinya. Jadi Apa itu? kalau misalnya kita udah mau tidur, ini pengalaman pribadi aku sih, Clay. Jadi kalau kita mau tidur atau aku mau tidur gitu ya, kadang kan, aduh masih belum ngantuk nih, lagi cari ngantuk. Yang dilakukan adalah main handphone, ya kan, main handphone. Relate Padahal, sih, aku juga relate. iya kan, gitu ya. Padahal aku tuh nggak bisa tidur kalau lampunya nggak mati. Jadi lampu kamar udah mati, udah agak gelap, tapi main handphone. Nah, itu ternyata cahaya handphone itu sangat-sangat Ya, tidak baik, gitu. Yang pertama, itu bisa merusak mata pastinya, gitu kan. Radiasinya juga merusak mata, gitu. Dan yang penting, yang mungkin banyak juga sahabat Simas Jiwa yang belum tahu, ini juga kita baru baca, bahwa ketika kita main handphone, dengan posisi kan pasti kita berbaring ya, gitu. Kemudian handphone di atas kita, itu tuh membuat tubuh kita jadi tidak bisa melepaskan hormon melatonin. Waduh, kita ngomongnya hormon terus nih dari tadi nih. Jadi hormon melatonin ini adalah hormon yang seharusnya dilepaskan oleh badan kita supaya kita jadi rileks, supaya kita bisa beristirahat. Tapi karena kita main handphone, itu tuh jadi kayak sebenarnya badan kita sudah ada alarmnya untuk kita istirahat. Tapi dan itu karena automatically ya. ada betul, tapi karena ada stimulus atau ada rangsangan dari luar, itu membuat kita tetap terjaga, tetap melek gitu. Jadi sebenarnya bukannya kita belum ngantuk. Nah, Setuju sih. mungkin ini bisa dijadiin tips gitu. Jadi untuk sahabat Simas Jiwa yang memang suka merasa kayak aku, aduh nggak bisa tidur nih. Coba memang kita harus membuat badan kita memang dalam kondisi yang rileks. Ya misalnya kalau memang bisa tidurnya dengan lampunya mati, ya matiin lampu. Kalau fine-fine aja lampunya nyala, ya silahkan gitu. Nah, Kalau dengan kita aku, membuat badan kita Ella, jadi, kalau Cleo saat gimana? ini lagi hobi untuk nyalain scented candle nih. Jadi cukup membantu untuk merilekskan ketika kita mau tidur gitu. Jadi kita Betul, menghirup aromaterapi gitu ya, yang dimana itu bisa mempengaruhi saraf dan otot kita supaya menjadi lebih rileks. Dan menurut aku itu sangat membantu sekali gitu loh. Pertama, jadi less stress. Kemudian kedua, bantu aku untuk cepat tidur dan tidurnya juga jadi cepat lelap. Nah, itu mungkin bisa dijadiin salah satu metode juga nih untuk teman-teman yang insomnia mungkin atau susah ya untuk beristirahat ketika malam hari. betul, betul banget. Iya, aku sering lihat nih, waduh, emang apa suka di story ya, Cleo. Iya, sekarang lagi hobi itu sih, karena emang efektif banget menurut aku.
betul. Jadi eh, mencari ngantuk. Maksudnya ketika kita merasa, aduh nggak bisa tidur nih, belum ngantuk nih, cari ngantuk deh. Main handphone itu bukan jalan keluar, ya Bukan. sahabat si Mas Jiwa. Yang ada justru kita Nah, makin melek ya, karena adanya stimulus betul, betul tadi. sekali. Betul, betul. Dan juga ketika kita main handphone, yang paling sering kita lakukan nih apa nih? Kalau misalnya belum ngantuk terus main handphone, Cleo biasanya ngapain? Scroll, scroll, buka TikTok, buka Instagram gitu-gitu aja sih. Yang ada jadinya, wah masih Betul. jam 12 malam nih, tiba-tiba udah jam 4 pagi gitu kan. Waduh, Padahal betul. niatnya Jadi buka HP itu biar ngebantu kita supaya cepat tidur, supaya matanya lebih capek gitu. Padahal itu ternyata salah total ya. betul, salah. Jadi, nah itu ketika kita main handphone untuk cari ngantuk yang kita lakukan adalah buka sosial media, lihat postingan. Jadi ada informasi yang akan masuk nih ke otak kita, gitu kan? Tahu-tahu Yang dimana misalnya itu ketemu bikin hal-hal otak yang kita jadi bekerja lebih ekstra ya. betul. Jadi harusnya otaknya sudah beristirahat, tapi nggak bisa beristirahat karena kita memasukkan informasi-informasi. Belum kalau informasinya negatif, ternyata kita ngelihat hal-hal yang kurang menyenangkan. Akhirnya jadi membuat otak kita bekerja semakin keras. Nah, itu dia gitu, hal-hal yang dari fisik yang membuat kita atau sering kita lakukan tanpa kita sadari itu justru seperti apa ya, um, membuat kita Kebiasaan, nantinya habit. tidak bisa membuat membuat kita tidak bisa menjalani hidup yang sehat sampai kita di usia lansia gitu. Jadi Iya, sahabat si Mas Jiwa, yuk kalau dari 3 poin yang tadi, jadinya kan yang paling penting adalah kita harus disiplin. Yang pertama ya tadi, disiplin berolahraga. Kemudian yang kedua, disiplin menjaga pola makan. Dan yang ketiga, disiplin dalam beristirahat. Nah, itu konsistensi dari adalah sisi kunci teman-teman. betul sekali gitu. Nah, itu dari sisi fisik. Bahkan tadi ada sisi mentalnya juga. Bahwa saat kita berolahraga, kita bisa lebih positif, kita punya energi yang positif gitu. Nah, Ya, tadi kan terus kita yang udah terakhir bahas. poinnya apa tadi, Ella? Yang mana nih, Ada Kli? 3 poin ya tadi yang disampaikan Ella terkait dengan definisi sehat menurut WHO. Tadi kan kita sudah Betul. bahas fisik, sudah bahas dari sisi mental, kemudian ada satu poin lagi nih yang gak kalah penting. Betul. Yang satu yang tidak kalah penting adalah dari sisi kesejahteraan. Nah, ini nih, Clay, yang kadang kita suka mungkin nggak terlalu mikirin, gitu. Kurang aware sih, khususnya untuk di zaman milenial seperti ini ya. Banyak masyarakat di Indonesia yang belum aware. Jadi mungkin di sini aku mau sharing sedikit ya, Ella, terkait dengan kesejahteraan sosial ini. Jadi Ella sebelumnya udah tahu belum ada istilah yang namanya tingkat penghasilan pensiun atau disingkat menjadi TPP. Tingkat oke. Apa tuh, Cleo? Ya. Nah, jadi tingkat penghasilan pensiun atau TPP ini kata lainnya adalah replacement ratio ya. Sebuah rasio untuk mengukur berapa sih, berapa persen sih gitu kan penghasilan yang harus kita dapatkan ketika kita sudah mencapai usia pensiun. Nah, seperti yang Ella tahu mungkin dan juga teman-teman tahu di sini usia pensiun normal di Indonesia itu adalah 55 tahun. Nah, untuk menghitung TPP ini sebetulnya cukup mudah. Jadi kita tinggal kalikan aja 70% sampai dengan 80% dari gaji terakhir. Jadi let's say misalkan gaji terakhir kita 10 juta ya, kita kalikan aja 70% atau 80%. Kita ambil 80% lah. 80% dari 10 juta. Artinya ketika kita sudah mencapai usia pensiun, kita harus memiliki penghasilan 8 juta minimal untuk mencapai pensiun yang sejahtera itu tadi. Nah, ini nih Ella yang mungkin bisa dijadikan concern juga ya untuk teman-teman karena mungkin masih banyak yang belum aware gitu bahwa kita lebih mementingkan hal-hal yang ada di depan mata nih. Tapi kita nggak melihat apa yang jauh di depan gitu ya, yang akan bisa menjadi kendala kita nantinya gitu. Nah, kemudian untuk TPP itu sendiri, Ella, sebetulnya itu sudah
kita peroleh gitu kan. Karena ada program wajib gitu ya dari kantor BPJS, mungkin Ella tahu ada yang namanya JHT atau Jaminan Hari Tua. Betul. Kemudian ada juga program imbalan pasca kerja atau pesangon ya. Ini diberikan oleh kantor tempat kita bekerja. Nah, jika kita kalkulasikan totalnya, itu cuma sekitar 30% aja dari total TPP yang tadi 70% sampai dengan 80%. Sehingga kita masih Oke. ada kekurangan sekitar 30-40% kan dari gaji terakhir. Nah, 30-40% ini yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Gitu. Karena Nah, nggak ini mungkin. tadi dari gaji terakhir nih, gaji terakhir di kapan nih, Cleo? Nah, jadi gini, kalau tadi yang sudah aku info ya, bahwa usia pensiun normal di Indonesia itu 55 tahun. Itu usia pensiun normal. Tapi banyak juga yang misalkan pensiun dipercepat gitu ya, sampai dengan 40 tahun. Banyak juga yang seperti itu. Jadi tergantung kita mau ngeset di usia berapa kita mau pensiun. Seperti itu, Ella. Oke. Jadi misalnya aku kalau bisa usia 45 tahun udah berhenti kerja deh. Jadi nanti untuk menghitung TPP ini, berarti aku menghitung gaji terakhir aku di usia 45 tahun, dikalikan dengan 80%. Itu TPP yang ideal, tingkat penghasilan pensiun yang ideal. Gitu, Ella. Oh, oke. Nah, ini kan terus tadi Cleo bilang, oke, kita kan punya ya memang juga pemerintah akhirnya mencanangkan BPJS ya. Yap, Mencanangkan memberikan layanan BPJS gitu ya. Jaminan hari tua, kemudian juga ya beberapa perusahaan seperti yang Cleo sudah sebutkan punya nih, ada program-program tertentu. Tapi ternyata masih kurang juga ya masih Cleo ya. kurang. Itu kalau di total dikalkulasikan cuman sekitar 30% aja dari TPP. Ya sebetulnya kalau misalnya kita ya udah deh nggak apa-apa ambil 30%-nya aja nanti buat pensiun. Itu tandanya kita belum pensiun sejahtera dong. Seperti itu kan. Betul. Sedangkan untuk idealnya itu adalah 70% sampai dengan 80% dari gaji terakhir ketika kita sudah tidak bekerja nanti. Nah, ini yang perlu kita pikirkan nih dari sekarang, Ella. Jadi sebetulnya cukup mudah ya, karena sekarang juga banyak sekali lembaga yang menyediakan program khusus untuk pensiun nanti. Jadi teman-teman mungkin di sini kalau ada yang pengen tahu, pengen gali-gali informasi, pengen cari insight baru gitu ya terkait dengan pensiun, teman-teman bisa googling, bisa langsung searching gitu ya, kalkulator dana pensiun. Nah, jadi di sana kita bisa tahu simulasinya seperti apa. Ketika kita mau pensiun di usia 55 tahun, dengan nominal sekian ratus juta gitu misalnya ya, setelah dihitung dengan TPP yang tadi sudah saya jelaskan, kira-kira tiap bulannya kita harus mengiur berapa sih? Nah, itu bisa ketahuan, Ella, di kalkulator dana pensiun. Dan itu sudah banyak lembaga yang menyediakan kalkulatornya. Betul. Jadi ini ya kita juga harus aware gitu bahwa Ya, walaupun kita sudah ya tadi kita sudah punya potongan BPJS untuk jaminan hari tua, tapi ternyata masih ada kekurangannya juga gitu ya, Cleo. betul, betul, betul. Nah, ini kalau misalnya nih kita nggak aware dari sekarang, ya kita bisa bayangin aja nantinya gimana dong gitu. Ya kalau misalkan PNS mungkin cukup membantu ya karena kan mereka akan dapat uang pensiunan. Tapi apakah uang pensiunan yang mereka terima itu sudah ideal gitu? Nah itu urusannya masing-masing lagi. Nah untuk yang tidak atau bukan kategori PNS ini juga perlu kita pikirkan Ella gitu kan untuk yang kerjanya di sektor swasta mungkin memang tidak ada program pensiunan makanya dengan adanya awareness gitu untuk menyiapkan sedari dini gitu ya supaya kita bisa mencapai pensiun yang sejahtera. Ini yang perlu kita himbau ya untuk teman-teman sekalian supaya bisa diterapkan dari sekarang. Betul. Nah, kemudian nih, Cle, kalau bicara tentang lansia atau ya tadi ya lanjut usia gitu, bahwa kita memang ada usia pensiun kalau yang berlaku saat ini di Indonesia 55 tahun ya. Benar-benar. 55 tahun Ya, usia pensiun nah, normal. ya usia pensiun normal, betul sekali. Dan yang harus kita pikirkan adalah
kalau bicara tentang lansia, itu juga ternyata masuk ke dalam salah satu contoh dari resiko. Kalau tadi kita sudah bahas, Oke. resiko adalah sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, kita nggak tahu em, kapan terjadinya, kapan menimpa kita. Mungkin kalau yang kita tahu, resiko itu ada sakit penyakit, atau ada kecelakaan. Tapi ada contoh resiko yang lain yang juga harus kita minimalisir nih kerugiannya, yaitu hidup terlalu lama. Ya, Waduh, benar ini banget. kayaknya kata-katanya puitis ya, hidup terlalu lama gitu. Nah, banyak orang yang kalau kita ngomongin ini jadi kayak pedang dua sisi gitu. Kok ini seperti mendoakan supaya cepat berpulang atau gimana? Tapi inilah resiko yang kita hadapi, bahwa ya hidup terlalu lama pun pasti ada kerugian secara finansial yang akan kita Ya. hadapi kalau kita tidak mempersiapkan. Ya, jadi contohnya misalnya gini deh, rata-rata usia atau lamanya manusia hidup ya, khususnya di Indonesia itu sekarang berapa sih? Paling sampai dengan 75 sampai dengan 80 tahun. Nah, jika memang kita mau ambil gitu ya usia pensiun, let's say di 55 tahun lah. Artinya usia 55 tahun kita udah nggak bekerja lagi. Berarti masih ada sekitar 20 tahun tuh kita hidup gitu kan. Dan harus ada biaya yang dikeluarkan untuk menghidupi diri kita. Itu kalau misalkan memang ada keluarga yang menanggung, ya mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi gimana kalau misalkan tidak ada anak, udah nggak ada keluarga dan lain sebagainya, ini yang perlu dipikirkan kembali. Iya, bahkan nih Kle, ada satu fenomena yang terjadi nih. Ada yang namanya generasi sandwich. Kle suka makan sandwich nggak nih Kle? Suka, saya karnivora Iya, makan kalau makan apapun. karnivora ya. Iya, omnivora dong. Omnivora pemakan Oh iya, sorry, segala. omnivora, omnivora. Karnivora kan Nah, pemakan daging. kalau kita ngomongin generasi sandwich, kalau ngomong sandwichnya aja tuh enak ya kayaknya ya untuk sarapan atau untuk makan siang. Tapi ternyata generasi sandwich ini sama sekali nggak enak. Jadi untuk sahabat si Mas Jiwa juga. Iya betul. Nah, jadi generasi sandwich ini adalah generasi di mana harus menanggung hidup generasi di atasnya dan juga menanggung hidup generasi di bawahnya. Gitu. Jadi Di bawahnya. kalau kita Ya, betul. Jadi kalau kita kita apa ya? Kita lihat contoh nyatanya, iya sekarang nih sahabat si Mas Jiwa yang di usia-usia 30-an, 40-an yang masih ya puji syukurnya masih memiliki orang tua. Orang tuanya masih ada, masih sehat ataupun ya mungkin dalam keadaan yang kurang sehat secara fisik gitu, tapi masih ada yang masih perlu dibiayai dan juga sudah punya keluarga sendiri, sudah memiliki pasangan, sudah memiliki anak. Jadi harus juga menanggung kehidupan keluarganya sekarang. Nah, itu lebih akhirnya beban lagi ya. betul, betul. Nah, ini kan akibat dari resiko ya. Resiko yang kita sudah bicarakan. Ini dia resiko yang kita nggak bisa duga kapan terjadinya. Gitu. Jadi, generasi sandwich ini bahkan bisa menimbulkan um, bisa menimbulkan sakit secara atau tidak sehat secara mental, stres gitu ya, karena beban Setuju. punya himpitan beban di mana harus memenuhi kebutuhan generasi di atasnya atau orang tuanya, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan generasi di bawahnya, Di generasi bawahnya. selanjutnya atau anak gitu. Apalagi kalau kita lihat, mungkin kalau untuk anak dulu deh, pasti biaya sekolah anak juga semakin lama semakin meningkat. Makin mahal. Halo, Cleo, masih dengar Ya, halo? suara saya? Jelas? Iya, dengar-dengar. Ya, dengar. Jelas. Oke, ya. Jadi kita kalau kita lihat biaya pendidikan anak juga sekarang bertambah mahal pastinya ya. Kemudian biaya kebutuhan sehari-hari juga semakin meningkat gitu. Inflasi. Nah, belum lagi ternyata masih ada
generasi sebelumnya atau orang tua kita yang harus kita penuhi kebutuhannya. Ini bukan berarti kamu anak durhaka, tidak tidak apa namanya berbakti sama orang tua. Enggak, kita bukan bicara tentang anak yang tidak berbakti ya. Karena banyak orang yang ketika kita bicara tentang ini jadi ngomong ya udah itu kan memang tanggung jawab seorang anak Nah, untuk itu yang aku nggak istilahnya setuju, Ella. berbakti. Gimana nih Cleo? Kayak seakan-akan itu orang tua bertujuan untuk memiliki anak, spesifikasi tujuannya sendiri itu adalah untuk merawat dia ketika sudah mencapai usia lansia. Nah, ini yang aku sangat tidak setuju ya di sini. Kita punya anak, tujuannya bukan untuk itu. Karena anak itu sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Kalau memang tujuannya seperti itu, artinya kita hanya menggunakan anak kita sebagai properti dong. Kita melahirkan anak, kita gunakan dia sebagai properti supaya dia bisa merawat kita ketika kita sudah tua. Nah, ini aku sangat tidak setuju. Makanya juga mungkin sekarang mulai banyak ya, khususnya untuk Gen Z, itu mereka menganut child free. Jadi mereka memang sengaja tidak mau memiliki keturunan. Kalau menurut Ella gimana tuh? Betul, betul sekali gitu ya. Jadi kalau kita bilang kalau ada statement yang ya memang itu kan sudah kewajiban, bahkan banyak kalangan, banyak orang yang mengatakan itu kan memang sudah kewajiban seorang anak untuk berbakti. Waduh, ini kayaknya kok kita durhaka ya sepertinya. Tapi memang betul gitu. Artinya ketika kita juga ketika seorang anak juga sudah memutuskan untuk mempunyai keluarga lain, pasti juga akhirnya sudah punya prioritasnya yang baru. Iya. Seperti itu kan gitu. Masalah bicara tentang berbakti kepada orang tua itu lain sisinya. Tapi Iya. kalau yang kita bahas di sini adalah memenuhi kebutuhan orang tua itu seperti jalan keluar. Artinya kalau bukan kita, ya orang tua kita tidak bisa hidup. Iya. Jadi sebetulnya opsi ada Gitu. di tangan kita sendiri kan. Kita mau jadi orang tua yang seperti apa nih? Orang tua yang mungkin nanti akan membebani anak kita gitu kan. Atau orang tua yang bisa berdikari sendiri. Tuh. Nah, itu tadi yang Betul, kita betul. bahas, Ella, gimana caranya untuk bisa mencapai pensiun yang sejahtera. Dan ini aku concern banget di sini, Ella. Makanya mungkin di sini juga bisa jadi info ya untuk teman-teman bahwa aku sendiri menyisihkan sebagian gaji aku itu khusus untuk iuran pensiun. Nah, kira-kira Ella udah menerapkan itu juga belum? Ya, betul. Ini juga memang kan sebelumnya aku juga masih awam ya kan. Tapi bukan berarti karena sekarang aku juga ada di industri layanan keuangan seperti ini atau lebih khususnya industri asuransi jiwa, kemudian akhirnya oh iya deh jadinya ikut-ikutan. Tapi ternyata memang setelah aku tahu juga ini jadi satu hal yang penting Iya, untuk kita, untuk diri aku iya, sendiri. Gitu. Karena memiliki apa ya, ini kan seperti kita menabung untuk di masa depan. Itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain. Ya memang ada beberapa elemen yang mungkin manfaatnya akan diterima justru oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau bicara tentang hidup untuk hari tua, pensiun, lansia, itu kan juga ada kemungkinan yang menikmati kita ketika kita nanti sudah pensiun, ketika kita sudah memang tidak produktif lagi. Seperti itu, Cleo. iya, setuju. Jadi sebetulnya ketika kita memang mengiurkan khusus nih untuk pensiun gitu ya. Jadi kan memang sekarang sudah banyak nih penyedia jasa lembaga keuangannya, Ella, atau biasa disebut dengan DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Nah, jadi mereka ini memiliki jasa untuk mengelola iuran yang sudah kita berikan tiap bulannya. Jadi kenapa iuran ini dibedakan? Jadi iuran yang disetor setiap bulan ini khusus didedikasikan memang untuk masa pensiun gitu. Jadi instrumen investasinya juga sudah didesain sedemikian rupa gitu ya untuk menjamin ketika kita pensiun ada nih dananya gitu loh. Jadi untuk profil resikonya sendiri juga tidak terlalu tinggi. Jadi cukup konservatif sih. Makanya kenapa cukup jadi pertimbanganku juga untuk menyisihkan sebagian gajiku untuk disetorkan ke instrumen dana pensiun lembaga keuangan. Gitu, Ella. Betul. Apalagi dengan kita menyisihkan tadi, menyisihkan sekian
dari penghasilan kita untuk kita memikirkan kehidupan kita di masa yang akan datang, di masa lansia. Itu juga sebagai salah satu indikator bahwa memang kita punya keuangan yang sehat. Gitu. Jadi kita Ya, memiliki investasi, kita memikirkan hidup kita tidak hanya sekarang, tapi juga hidup kita di masa yang akan datang. Gitu. ya, Jadi setuju. karena masih banyak juga orang yang berpikiran ya udahlah nanti aja lah gitu. Sama kayak tadi, Benar, sama benar, kayak benar. kesehatan secara fisik Iya, gitu ya. Ah, masih umur segini, masih sehat kok, masih produktif, benar, masih benar banget. kalau capek ya udah bawa tidur aja, tidur lamaan, bangun udah deh seger lagi gitu. Nanti aja lah kalau mikirin buat olahraga gitu. Nah, ternyata dari segi kesehatan secara finansial, kita juga harus disiplin ya, Clay. Konsistensi. Betul, Konsistensi adalah konsistensi, betul. kunci. Ya, Ya, jadi memang yang namanya investasi itu kan nggak ada yang enak ya. Artinya kita dapat penghasilan nih sekian gitu dengan nominal sekian. Kita bisa pergunakan sebagian penghasilan kita untuk belanja gitu mungkin. Nah, tapi ini kita harus tahan-tahan dulu nih, nggak bisa belanja. Kita investasikan untuk masa depan yang lebih sejahtera. Jadi awalnya ini pasti suffer banget nih. Kita berjuang banget, nggak bisa belanja, harus hemat-hemat segala macam. Tapi kalau kita tidak lakukan dari sekarang, nah itu impact-nya cukup besar di masa depan nanti. Gitu kan. Sama halnya dengan tadi yang Ella juga informasikan, untuk hidup sehat pun itu juga susah gitu kan. Konsistensi itu susah. Kita harus olahraga minimal tiap hari bahkan ya, minimal sebetulnya minimal 15 menit aja. Kita harus jaga pola makan, hidup yang sehat. Itu awalnya pasti suffer, tapi nanti impact-nya akan kita rasakan di masa depan. Mungkin 20 tahun kemudian ketika kita sudah mencapai usia lansia. betul. Nah, kalau misalnya bicara tentang tadi, aduh saya punya penghasilan sekian, tapi kemudian harus disisihkan. Nah, ini juga nih, ini juga bisa jadi salah satu tips untuk sahabat si Mas Jiwa. Bahwa sebenarnya ada nih formulanya nih, Cleo. Jadi, Iya, gimana tuh? ketika kita, betul, jadi ketika kita memiliki penghasilan, ya ini terlepas dari sektor baik, maksudnya yang menerima penghasilan secara konstan ya, secara tetap gitu. Atau mungkin ada juga bagi yang berprofesi sebagai pengusaha yang memang mengalami penghasilan tidak tetap gitu. Tapi ini ada pola yang bisa sahabat Simas Jiwa terapkan, yaitu menerapkan pola 40, 30, 20, dan 10. Di mana 40% itu sahabat Simas Jiwa alokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dari total penghasilan diambil 40%-nya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kemudian untuk 30% itu bisa digunakan untuk membayar cicilan misalnya. Gitu. Jadi kalau memang mau membeli sesuatu dengan menyicil silahkan, tapi dilihat alokasinya sebaiknya masih masuk ke dalam 30% dari penghasilan. Nah, kemudian kalau memang tidak ada bisa digunakan untuk membeli tadi investasi, membeli produk dari layanan keuangan, membeli asuransi. Nah, kemudian 20% kita gunakan untuk menabung. Jadi dari Oke. penghasilan kita 20%-nya kita gunakan untuk menabung. Dan yang terakhir 10% adalah untuk kehidupan sosial atau keagamaan. Gitu. Jadi balik lagi, kalau katanya satu kata kunci dari Cleo sore hari ini adalah konsisten. Yap. Gitu. Jadi pasti pertamanya berat ya, Cleo. Aduh, nih apalagi sebentar lagi udah mau Harbolnas lagi nih, gitu. Nah, itu godaan-godaan ya, yang memang datangnya Betul. setiap Aduh itu. bulan gitu kan. Iya, Dan cukup sulit betul untuk gitu. dihindari pastinya. Ya, Cukup tapi aku sulit ya. cukup ini ya, artinya aku setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Ella, karena dengan adanya pembagian komposisi atau presentase tadi sekian persen untuk menabung, sekian persen yang untuk ditempatkan di investasi dan lain sebagainya, itu menurutku teman-teman pasti memiliki strateginya masing-masing gitu kan. Ada yang mereka bisa nabung sampai dengan 50% gitu. Tapi artinya Betul. apakah mereka sanggup nih
untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan nabungnya 50% gitu kan. Padahal ada metode lain atau strategi lain yang mungkin bisa membantu mereka untuk bisa sedikit foya-foya lah. Jadi hidupnya nggak terlalu flat banget nih tiap hari harus hemat-hemat bawa bekal setiap hari supaya nggak jajan di luar dan segala macam. Nah, jadi kita sebetulnya kembalikan lagi ya strateginya teman-teman masing-masing seperti apa. Kalau memang ada prioritas gitu ya, misalnya ada goals di tahun sekian harus punya tabungan sekian, ya boleh aja silakan. Mungkin presentasenya yang lebih dibesarkan adalah presentase untuk savingnya. Betul sekali gitu. Jadi nggak harus wah nih saklek nih 40, 30, 20, 10 ternyata. Padahal ternyata setelah dihitung-hitung, oh ternyata kebutuhan sehari-hari saya itu lebih dari 40%. Karena misalnya ada satu dan lain hal. Aduh nih, nanti bisa jadi keuangan saya nggak sehat nih. Jadi akhirnya diirit-irit sampai akhirnya untuk makan kita tidak terlalu memikirkan, aduh makan apa aja deh, yang penting makan, yang penting kenyang gitu ya. Padahal mungkin ada ya pasti ada vitamin, ada protein, ada hal-hal yang memang harus masuk ke dalam badan kita. Itu kan sebenarnya juga kita jadi nggak sehat juga kan. Iya, jadi semuanya ya, karena ada beberapa yang lebih mementingkan savingnya aja nih, digedein nggak apa-apa, nggak masalah makan Indomie tiap hari gitu kan. Nah, Nah, itu yang iya cukup betul. mengkhawatirkan gitu kan. Betul, ini dia. Jadi, wah, pokoknya saya mau punya hidup yang sangat sejahtera nanti di ketika saya lansia gitu. Ikut apa sahabat si Mas Jiwa yang mengikuti webinar sore hari ini tiba-tiba oh iya, saya kan mau nanti ketika saya sudah lansia saya bisa foya-foya, saya bisa jalan-jalan karena mungkin sudah pensiun ya, sudah tidak terikat waktu bekerjanya gitu. Sudah lebih free gitu ya dari segi waktu. Oh ya, saya pokoknya udah mikir kalau saya pensiun nanti atau bahkan karena tadi sudah diberi informasi oleh Cleo mengenai TPP tadi, akhirnya berpikir, oh enggak, saya kayaknya mau pensiun usia 45 tahun. Itu kan usia yang masih sehat ya, maksudnya masih Ya, masih cukup masih produktif lah bisa produktif. dibilang. Betul ya. Jadi, Tapi oh iya saya mau pensiun. Kalau Ella sendiri pengennya pensiun di usia berapa nih? Nah, ini jadi pertanyaan juga nih buat saya jadi refleksi diri gitu ya, bahwa setelah ini juga saya harus menghitung-hitung lagi nih gitu. Kira-kira apakah saya akan memang pensiun sampai di usia 55 tahun kah gitu atau mungkin ada rencana-rencana lain gitu. Nah, ini juga jadi refleksi bukan hanya untuk sahabat si Mas Jiwa sore hari ini tapi juga untuk saya. Karena dengan kita memikirkan ke depannya, berarti kan kita juga harus memikirkan, oke, berapa nih yang akan kita sisihkan setiap bulannya. Betul ya, Cleo? Bener banget, Ella. Jadi kita sesuaikan aja sih. Sebetulnya nggak perlu terlalu memberikan seluruh tenaga di satu concern gitu. Artinya kalau memang kita mau pensiun sejahtera, kita juga harus mikirin kesejahteraan fisik dan mental, kesehatan fisik dan Betul. mental maksud aku. Jadi jangan memberatkan di satu titik aja. Memang semuanya harus balance dan ingat kuncinya adalah konsistensi. Betul, harus konsisten. Gitu. Dan saya setuju sekali nih Cleo bahwa jangan sampai ya tadi, wah pokoknya nanti kalau masa tua kita mau foya-foya atau tadi saya nggak mau pensiun di usia 55, saya maunya pensiun di usia 45. Setelah itu saya mau jalan-jalan, saya mau wah pokoknya yang kalau sekarang sibuk bekerja ya kayaknya pusing gitu ya, pasti ya setiap pekerjaan pasti punya tingkat apa stres, pasti Stres ada kerjanya kendala yang masing-masing. dihadapi, betul betul gitu. Kemudian kayak berpikir, oke, saya punya target, pokoknya saya harus sejahtera. Akhirnya jadi mengesampingkan hal-hal yang lain. Kayak tadi Cleo bilang, akhirnya, Yap. waduh irit seirit-iritnya, makan mie instan, kemudian nggak kemana apa ya nggak kemana-mana ya. Mungkin kalau lagi pandemi ya bagus nggak kemana-mana gitu. Tapi mungkin ketika misalnya kita harus menggunakan transportasi, misalnya harus ya pakai transportasi, tapi karena untuk menghemat kita jalan kaki. Tapi malah membuat kita juga akhirnya terlalu kelelahan. Karena kan
kalau kita olahraga terlalu berlebihan juga punya Juga efek nggak yang tidak bagus. baik pastinya. Betul sekali. Nah, wah obrolan kita ini seru sekali karena manfaatnya bukan cuma untuk sahabat Simas Jiwa nih Cleo, untuk saya pribadi juga gitu. Jadi ada insight baru ya Ella ya. Betul, betul sekali. Bukan hanya dari segi kesehatan secara fisik, tapi juga pastinya kesehatan secara mental, dan juga yang penting adalah sehat secara kesejahteraan atau sehat secara finansial. Yap. Nah, bagi sahabat Simas Jiwa yang mungkin mau tanya-tanya mengenai apa program untuk DPLK ini, mungkin sahabat Simas Jiwa bisa nih langsung kirimkan DM ke Instagram ini nih, Instagram Simas Jiwa. Kalau mungkin mau tanya-tanya gitu ya, Cleo ya. Ya, bisa banget. Ya, Iya, jadi bisa lewat. sebetulnya Ella Mm-mm. untuk program DPLK di Indonesia itu cukup terbatas ya. Jadi pilihannya itu Mm-mm. tidak banyak gitu loh. Beda dengan program yang disediakan oleh bank, misalkan deposito dan lain sebagainya. Nah, program khusus yang untuk mengelola dana pensiun ini cukup terbatas nih di Indonesia, apalagi untuk skema pembayarannya nanti. Jadi gini kan, sebetulnya ketika kita sudah mencapai usia pensiun, gimana caranya supaya kita dapat penghasilan bulanan, seperti ketika kita masih produktif bekerja. Nah, ini pastinya dibutuhkan skema pembayaran yang dibuat khusus ya. Artinya harus ada lembaga gitu ya yang bisa dipercaya untuk mengelola supaya dia bisa membayarkan penghasilan pensiun setiap bulannya. Nah, ini yang aku bilang cukup terbatas dan kebetulan memang informasi yang aku dapat ya di Simas Jiwa sendiri sudah menerapkan skema pembayaran yang bisa dilakukan secara berkala atau setiap bulan. Artinya kita cukup mengiur setiap bulan sampai dengan nanti kita tetapkan usia pensiunnya di usia berapa tahun. Nanti setelah kita mencapai usia pensiun yang sudah kita tetapkan, kita akan menerima gitu manfaat pensiunnya secara bulanan. Kurang lebih kayak gitu sih Ella. Betul. Ini juga kadang yang apa ya, yang menjadi kendala mungkin ya, karena kan berpikirnya, aduh, kalau ikut beli beli produknya asuransi jiwa itu preminya mahal, bayarnya tuh sekali bayar kayaknya berasa gitu ya. Tapi Anyway, ternyata, ya, anyway DPLK itu beda ya dengan asuransi jiwa. Jadi memang dari instansinya juga sudah dibedakan gitu. Dari programnya pun juga dibedakan. Jadi ini sangat berbeda dengan program asuransi jiwa. Ini khusus didedikasikan untuk pensiun. nah betul gitu ya. Jadi kalau kita beli betul ya, Cleo. Jadi kita membeli produk-produk layanan keuangan ya, misalnya produk asuransi jiwa, produk DPLK, di mana kita yang mengeluarkan uang dulu nih sekarang, gitu. Kayaknya, aduh berat banget ya, gitu. Apalagi bagi kita yang menganut tagline YOLO, you only live once, di mana, aduh uangnya nih mendingan kita pakai buat beli yang lain dulu deh, gitu. Tapi ini juga jadi insight untuk sahabat Simas Jiwa sore ini, bahwa kita juga mau dong ya sehat tidak hanya sekarang, tapi kita bisa sehat sampai kita ada di usia lansia. Iya, Dan tadi benar. kalau kita, betul, kalau kita mengikuti program DPLK ini, kita bisa menyicil ya, artinya membayarnya secara berkala, gitu, dan pastinya memberikan kemudahan juga untuk kita. Sebetulnya konsepnya adalah kita melakukan pembayaran atau mengiur gitu ya sampai dengan sudah mencapai batas usia pensiun yang kita tentukan sendiri. Konsepnya sih gampang semudah itu. Dan iuran yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bayarkan ke lembaga dana pensiun ini akan dikelola nih, Ella. Jadi akan ada yang namanya hasil investasi setiap bulannya gitu. Jadi nanti yang akan kita dapat tidak semerta-merta nominal sekian gitu yang sesuai dengan apa yang sudah kita iur. Tapi pastinya nominalnya akan lebih besar dari yang sudah kita iur sampai dengan usia pensiun. Gitu. Betul. Dan pastinya PT Asuransi Simas Jiwa merupakan salah satu lembaga keuangan juga yang memang memiliki produk DPLK ini ya, Cleo ya? Ya, menyediakan betul sekali. Menyediakan ya, betul. Jadi
Sekali lagi nih, kita informasikan bagi sahabat Simas Jiwa yang mungkin mau tanya-tanya karena sudah mulai dapat pencerahan, dapat insight sore ini gitu, bahwa oh iya penting nih untuk memikirkan kesejahteraan kita ketika kita ada di usia lansia nanti. Kemudian mau tanya-tanya mengenai DPLK ini apa sih? Karena memang masih banyak juga ya mungkin yang masih asing. Gitu. Kalau misalnya tadi kita sudah bahas mengenai BPJS, BPJS JHT, mungkin sahabat Simas Jiwa masih lebih familiar. Benar banget. Iya, jadi bagi sahabat Simas Jiwa yang mau tanya-tanya, boleh silahkan mengirimkan DM ke Instagram Simas Jiwa. Nanti akan ada tim yang berusaha membantu menjawab pertanyaan dari sahabat Simas Jiwa. Mudah sekali, nggak perlu repot, nggak perlu ketemu sini sana. Waduh, ini ada yang mau bertanya. Halo dari Boleh dong. Joudal Katiri. Kiri. Apa saya boleh bertanya? Boleh sekali. Silahkan. Nah, bagi sahabat Simas Jiwa yang mungkin baru kepikirannya nanti nih, setelah menyaksikan tayangan ini, kemudian baru mikir, aduh saya tadi mau tanya ini. Gimana ya? Mudah sekali, sahabat Simas Jiwa tinggal langsung kirimkan DM ke Instagram Simas Jiwa. Ya, ini kita Atau masih mungkin, menunggu ya, Cleo ya. Ya, benar. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman memang ada suatu hal yang perlu langsung ditanyakan, mungkin boleh langsung di typing aja. Ya, betul, betul. Di komen, boleh langsung kirimkan pertanyaannya nih. Makanya kita juga masih menunggu nih dari sahabat Simas Jiwa yang akan memberikan pertanyaan. Nah, oke, kita masih menunggu, mungkin masih sambil diketik. Kayaknya Ini sudah pertanyaannya panjang banget nih ya, Ella ya. makanya Cleo. Tapi atau mungkin jadi masih berpikir, gimana ya cara nanyanya ya gitu. Iya, Nggak apa, mungkin kita masih tungguin. benar-benar masih mengatur tata bahasa yang tepat nih, supaya pertanyaannya Iya, bisa lebih ngena gitu kan. betul. Belum ya. Oke. Nah, sambil kita menunggu, ini sudah bulan akhir Mei ya, Cleo. Sudah setengah tahun nih, dari tahun 2021. Nah, mumpung kita baru masuk di bulan yang baru nih, sebentar lagi, masih baru-baru gajian, ya kan? Dan baru dapat THR gitu kan. Oh iya, Di bulan Mei. betul, baru dapat THR. Mungkin kan tahun ini kita merayakan hari rayanya masih secara virtual, masih belum bisa bertemu langsung dengan keluarga. Jadi mungkin masih ada budget THR yang biasanya digunakan untuk mudik. Kayak Cleo nih, biasanya mudik ya Cleo ya? Iya, saya sedih sekali nih Ella. Tahun ini nggak bisa mudik karena ada Iya, larangan mudik. betul. Memang di satu sisi pasti bagi sahabat Simas Jiwa seperti Cleo yang tidak bisa mudik, tidak bisa ketemu secara langsung dengan keluarga, pasti sedih ya. Tapi kita juga harus tetap kuat, kita sama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini gitu. Nah, dengan kita nggak mudik, berarti mungkin ada budget untuk transportasi yang mungkin berkurang ya, Clay. Biasanya kan Dan itu bisa dapat THR, dialokasikan. Ya, betul. Biasanya dapat THR, kita langsung beli tiket. Kemudian kalau pulang ya pasti nggak cuma beli tiket ya, mungkin ada beberapa barang yang harus kita beli untuk keluarga. Tapi mungkin sekarang hanya kirim aja nih barangnya, kitanya enggak. Jadi mungkin masih ada budget. Nah, mumpung juga masih baru gajian, boleh nih kita mulai memikirkan hidup kita bukan hanya sekarang, tapi juga untuk hidup yang akan datang. ini anyway, tadi yang bertanya masih ada nggak ya orangnya ya? Iya nih, saya juga masih menunggu.
Jangan-jangan dia Ya, berubah. berubah pikiran. Saya juga lagi lihat nih, belum ada. Iya, Eh, berubah pikiran. belum. Dia awalnya, kayaknya saya mau nanya deh. Terus tiba-tiba dia blank gitu kali ya. Tiba-tiba, saya lupa apa yang mau saya tanyakan tadi. Oke, saya kabur saja. Ya, yang pasti terima kasih ya untuk sahabat Simas Jiwa yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan webinar ini, dan pastinya kita juga dari Simas Jiwa dan khususnya dari tim Simas Jiwa Institute, kita akan berusaha untuk sesering mungkin ya melakukan literasi-literasi seperti ini. Jadi tujuannya juga kita ingin memberikan pengetahuan kepada sahabat Simas Jiwa mengenai hal-hal terkait dengan keuangan pastinya. Ini sepertinya sih tadi untuk Bapak Jodal Katiri yang tadi sudah bertanya. Ini saya cek di partisipannya, di viewersnya udah nggak ada nih Ella. Jadi mungkin nanti Ya, bisa disusulkan pertanyaannya melalui DM. betul sekali. Nanti mungkin bagi yang tadi bisa dikirimkan saja pertanyaannya melalui DM ya. Dan saya juga mau menginformasikan bagi sahabat Simas Jiwa, jangan lupa nih. Mungkin di sini kan hari ini saya join dengan akun Instagram Cleopatra. Mungkin di sini ada teman-temannya Cleo yang join. Nah, bisa nih di-follow juga akun Instagram Simas Jiwa. Nanti akan ada informasi-informasi mengenai literasi-literasi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yap. Gitu. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang akan kita lakukan juga. Seperti itu, Cleo. Iya Ella. Jadi mungkin ke depannya tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sudah bergabung di sini akan ketemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Betul, di lain Yang pasti sih bakal kesempatan. ketemu dengan Ella lagi ya. Betul sekali. Nanti juga saya pasti akan mengajak teman-teman kita ya yang lain untuk bergabung di sini, sharing pengalaman, sharing ilmu pastinya. Atau mungkin ada sahabat Simas Jiwa nih yang mungkin punya usulan, bahas ini dong gitu. Silakan nih, boleh juga kirimkan DM. Nanti itu juga pasti akan jadi masukan untuk kita. Supaya kita juga bisa berbagi informasi yang banyak dan menjawab kebutuhan sahabat Simas Jiwa pastinya. Nah, Cleo sudah 1 jam nih kita bersama hari Nggak ini. berasa ya. Betul, Kita betul udah ngobrol dari sekali. A to Z. Tadi kita udah ngobrol kesehatan fisik, mental, kemudian kesejahteraan sosial. Tiba-tiba udah jam 4 lebih. Nggak berasa banget. Jadi mungkin udah waktunya ya mungkin untuk undur diri. Iya, dan pasti kita tidak bosan-bosannya menginformasikan kepada sahabat Simas Jiwa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun sahabat Simas Jiwa berada. Benar banget. Oke. Baiklah Cleo, kalau gitu kita berpisah secara virtual, walaupun nanti kita bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat Simas Jiwa untuk kebersamaannya sore hari ini. Iya, thank you juga untuk Ella tadi yang disampaikan, insightful banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang menyaksikan. Ya, baiklah kalau begitu kami dari Simas Jiwa pamit ya sahabat Simas Jiwa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank Bye. you.